Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketujuh kita sebelum kita ujian tengah semester. Materi yang ketujuh ini adalah self potensial atau SP. Ini adalah salah satu contoh dari metode georesivitas yang bersifat pasif. Apa itu self potensial? Self potensial itu adalah pengukuran potensial listrik alami. Nah, ternyata di bawah permukaan bumi ini itu juga ada pergerakan ion-ion sehingga menimbulkan potensial listrik dan tanpa harus menginjeksikan arus dari atas permukaan. Nah, beda dengan metode georesivitas lainnya yang harus menginjeksikan arus dari atas permukaan. Nah, kalau metode self potensial ini dia hanya memanfaatkan potensial listrik alami yang ada di bawah permukaan. Nah, beda potensial antara dua titik di permukaan tanah. Jadi pengukuran potensial listrik alam ini adalah mengukur beda potensial antara dua titik di permukaan tanah. Yang berikutnya adalah digital voltmeter dengan elektroda dan kabel. Jadi menggunakan alat yaitu voltmeter, elektroda dan kabel. Nah, pada tahun 1830 telah pernah Cornwall pernah menggunakan elektroda tembaga yang terhubung ke galvanometer untuk mendeteksi deposit sulfida tembaga. Nah, jadi self potensial ini merupakan metode geofisika yang sudah sangat lawas, belum dan mulai dilakukan pada tahun 1830. Nah, berikutnya adalah mulai dikembangkan sekitar tahun 1920 oleh Conrad dan Schlumberger sebagai perangkat tambahan untuk deteksi mineral. Nah, mulai dikembangkan sekitar tahun 1920 sebagai perangkat tambahan untuk deteksi mineral masif. Nah, aplikasi metode self potensial sebagai pelengkap pada eksplorasi mineral dan geotermal. Berikutnya adalah mekanisme dan tipe-tipe self potensial. Mekanisme self potensial belum sepenuhnya dapat dijelaskan, namun berhubungan dengan air tanah sebagai elektrolitnya. Yang pertama yaitu air tanah yang bergerak pada medium yang berpori, potensial elektrokinetiknya atau elektrofiltrasinya, dan streaming potensialnya. Yang kedua yaitu air tanah dengan konsentrasi yang bervariasi, yaitu potensial difusi, Nernst potensial, dan self potensial. Nah, berikutnya adalah air tanah sebagai bagian pelarut yang beraksi dengan mineral. Nah, atau disebut sebagai potensial mineral. Selanjutnya adalah pergerakan air tanah pada atau akibat vegetasi, yaitu potensial bioelektrik. Nah, di sini dapat kita lihat tipe-tipe self potensial anomali dan pada percobaan geologi, yaitu source-nya adalah mineral potensial. Potensial mineralnya berikutnya ini adalah tipe anomalinya. Nah, dia akan bernilai negatif atau 100 milivolt akan bernilai negatif jika dia terdiri dari mineral potensial badan sulfida, piret, kalkopiret, pirotit, salertit, galena, grafit, magnetite, koal, mangan. Nah, ini dia akan bernilai negatif. Jadi beda potensialnya itu atau voltmeternya itu akan bernilai negatif jika materialnya itu adalah seperti yang sebelah kiri ini. Nah, berikutnya adalah dia akan bernilai positif dengan nilai 10 milivolt, yaitu apabila terdiri dari pegmatit, quartz. Dan berikutnya adalah background potensial. Nah, full streaming, geomechanical
dan lain-lain. Dan berikutnya adalah akan bernilai negatif lebih dari 300 milivolt atau positif atau negatif. Nah, ini jika dia ada bioelektrik atau groundwater atau merupakan groundwater. Berikutnya jika merupakan topografi dia maka akan bernilai negatif. Nah, ini adalah panduan kita dalam menginterpretasi data yang kita dapatkan. Jika hasil voltmeternya itu negatif dengan nilai kurang lebih 100, maka kurang lebih material yang ada di bawah permukaannya adalah seperti grafit, magnetite. Nah, kalau dia bernilai positif, voltmeter bernilai positif dengan nilai 10 milivolt, maka materialnya adalah pegmatite dan lain-lain. Dan ini adalah panduan yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasi dari data yang telah kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah aplikasi metode self potensial. Jadi self potensial ini termasuk ke dalam metode georesistivitas yang pasif. Masuk dalam metode georesistivitas yang pasif. Jadi aplikasi metode self potensial itu yang pertama yaitu potensial mineral. Potensial mineral yaitu untuk eksplorasi mineral, dan berikutnya ada potensial elektrokinetik yaitu eksplorasi geotermal dan air tanah untuk studi vulkanologi, delineasi rekan dan sesar, thermal up dan flow zona. Berikutnya studi lingkungan dan geoteknik, mengidentifikasi kebocoran penampungan limbah dan bendungan. Berikutnya adalah pemantauan reservoir dan proses produksi reinjeksi. Nah, berikutnya ini dapat kita lihat anomali sepotensial yang berasosiasi dengan potensial mineral. Ini nilai sepotensial negatif pada zona mineralisasi. Ini adalah anomali, kita ingin mencari nilai anomalinya. Ini adalah permukaannya, ini ada arah arusnya menuju ke kanan. Di sini dapat kita lihat ini adalah urat sulfidanya, ini HFeO3. Ini adalah elektron-elektronnya yang kita FeS2. Berarti di sini pada bidang gini. Setelah kita interpretasi, kenapa ternyata hasil gambaran kita itu terdapat garis anomali pada bidang pengukuran. Nah, garis anomali. Nah, ternyata persis di bawah bidang pengukurannya itu bisa kita indeksi ada anomali. Nah, bisa kita injeksi ada anomali. Nah, berikutnya dari hasil interpretasi kita itu kita lihat berapa nilai beda potensial yang didapatkan pada daerah tersebut. Nah, nilai potensial itu nanti kita konversikan dengan tabel mineral apa saja yang berada dalam kisaran nilai potensial tersebut. Nah, ternyata setelah diinterpretasi lagi, setelah dilakukan berbagai penggabungan, nah maka dapat dilihat bahwa sulfida atau material-material yang ada di bawah permukaan itu adalah seperti yang tertera di gambar ini. Nah, ini adalah anomali sepotensial berasosiasi dengan potensial elektrokinetik, yaitu fluida masuk nilai self potensialnya negatif, dan fluida yang keluar nilai self potensialnya itu adalah positif. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, ini adalah gambaran yang didapatkan dari hasil penelitian, dari hasil interpretasi. Terdapat ada anomali di sini, maka diperkirakan bahwa di bawah permukaan dengan kedalaman sekian juga terdapat anomali. Nah, berikutnya adalah teknik pengukuran self potensial. Teknik pengukuran self potensial yaitu gradien potensial, yaitu pengukuran beda potensial antara sepasang elektroda dengan spasi tertentu yang tetap pada suatu lintasan. Jadi gradien potensialnya yang pertama yaitu kita mengukur beda potensial, kita mengukur V antara sepasang elektroda dengan spasi tertentu tetap pada suatu lintasan. Yang berikutnya adalah kutub negatif dari voltmeter sebagai leading elektroda dan kutub positif sebagai trailing elektroda. Nah, ini adalah
dua buah elektroda. Jadi pada self potensial kita cukup membutuhkan dua buah elektroda. Nah, dua buah elektroda ini nanti kita atur jaraknya antara elektroda positif dengan elektroda negatif. Nah, berikutnya dihubungkan dengan voltmeter. Nah, berikutnya adalah setelah dapatkan satu titik pengukuran, maka kita pindah lagi ke titik pengukuran berikutnya. Ibaratnya ini seperti loncat kodok gitu. Jadi dia melompat dari satu titik ke titik yang lainnya dengan jarak yang sama. Nah, berikutnya adalah pengukuran beda potensial antara sepasang elektroda dengan spasi tertentu yang tetap pada satu lintasan, kutub negatif voltmeter sebagai leading elektroda dan kutub positif sebagai trailing elektroda. Nah, hasil dalam satuannya milivolt per meter atau milivolt per kilometer. Nah, praktis tapi tingkat ketepatan pengukurannya berulang atau rendah. Jadi karena di sini nilai voltmeternya itu sangat kecil karena kita hanya memanfaatkan nilai arus listrik yang ada di bawah permukaan yang sangat kecil, maka ketepatan pengukuran itu juga kurang tidak terlalu akurat atau rendah. Nah, potensial relatif. Berikutnya ada teknik pengukuran potensial yaitu potensial relatif. Nah, pengukuran beda potensial antara satu elektroda bergerak terhadap satu elektroda yang tetap. Nah, berikutnya adalah kutub negatif dari voltmeter dihubungkan ke elektroda tetap dan kutub positif sebagai elektroda yang bergerak. Nah, kalau yang gradien itu dia ibaratnya seperti loncat kodok. Nah, kalau yang potensial relatif ini satu elektroda yang negatif itu dia akan tetap di base-nya, sedangkan untuk elektroda yang positif dia itu yang akan bergerak. Nah, jadi nanti jarak antara elektroda positif pertama dengan dengan titik elektroda positif yang kedua itu kita beri jarak yang sama. Nah, untuk voltmeter kutub negatif dihubungkan dengan elektroda yang tetap dan kutub yang positif dihubungkan dengan elektroda yang bergerak. Nah, apa sih yang didapatkan dari potensial relatif ini? Mengukur beda potensial antara satu elektroda bergerak terhadap satu elektroda tetap. Nah, berikutnya adalah kutub negatif dari voltmeter dihubungkan ke elektroda tetap dan kutub positif sebagai elektroda yang bergerak. Nah, hasil dalam satuan milivolt berikutnya adalah kurang praktis, tetapi tingkat ketepatan pengukurannya berulang atau cukup baik. Nah, ini adalah alat ukur self potensial digital voltmeter. Ini adalah digital voltmeter. Berikutnya adalah resistivity meter dengan sistem multi elektroda. Nah, berikutnya dapat juga berikutnya adalah non polarisasi elektroda atau poros spot. Nah, elektroda logam dalam larutan jodoh. Nah, ini elektroda ini dapat kita bikin sendiri, dapat kita rangkai sendiri elektrodanya. Ini adalah kabel, berikutnya ini adalah logam. Ini adalah karet penutupnya, ini tabungnya, ini adalah tutup berpori. Jadi elektroda logam dalam larutan jenis garam ini bisa diisi sebagai CuSO4 atau PbCl2 atau AgCl2. Boleh pilih salah satu logam yang mau dimasukkan ke dalam tabung berpori ini. Nah, berikutnya adalah pemodelan self potensial yang sederhana. Kalau ini adalah negatif monopol, di sini dapat kita lihat juga, berarti pada daerah anomali ini terdapat anomali di bawah permukaan. Ini garis biru ini adalah anomali self potensial dengan nilainya milivolt. Ini adalah jaraknya dalam satuan meter. Berarti ini jaraknya sekitar 20 meter dan biru ini sekitar 80 meter. Ini adalah garis vertikal horizontal 30 60. Nah, di sini dapat kita lihat pada jarak berapa dia memiliki nilai yang anomali. Nah, berapa contoh kasus dari
beberapa contoh kasus dari aplikasi metode self potensial. Nah, yang pertama itu adalah anomali self potensial negatif pada zona yang mineralisasi. Contohnya adalah pyrite sulfida dengan 5-15% cuprum. Nah, ini dapat kita lihat ini secara 3 dimensinya, ini secara 2 dimensinya. Nah, ini anomali self potensial negatif pada zona mineralisasi. Di sini dapat kita lihat nilai ya daerah yang konduktif itu dia memiliki nilai resistivitas yang paling kecil. Ya. Nah, nilai resistivitasnya yang paling kecil berarti nilai konduktivitasnya yang paling besar. Nah, berikutnya adalah anomali self potensial pada zona produksi geotermal. Nah, ini self potensialnya dalam milivol, ini adalah dalam jaraknya. Anomali self potensial dipol dan pemilihan titik referensinya. Nah, ini juga seperti itu, anomali self potensial pada zona sesar di daerah prospek geotermal. Ini data self potensial lapangan geotermal pada daerah Flores. Nah, metode self potensial untuk studi lingkungan anomali self potensial negatif akibat kebocoran hidrokarbon. Ini juga seperti itu metode self potensial untuk studi lingkungan anomali self potensial negatif akibat kebocoran limbah. Berarti di sini dapat kita lihat bahwa nilai resistivitas yang paling kecil, nilai resistivitas yang paling kecil, maka nilai konduktivitasnya yang paling besar. Nah, konduktivitas itu apa? Konduktivitas itu adalah material yang gampang untuk mengantarkan arus listrik seperti air. Nah, berarti itu merupakan daerah yang konduktif. Nah, ini merupakan alat untuk self potensial pada Sumikawa geothermal di Jepang. Nah, ini adalah contoh-contoh simulasi untuk metode self potensial. Nah, ini adalah metode settingan self potensial. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga dapat bermanfaat. Pada pertemuan ke-7 ini mengenai self potensial, yang mana self potensial merupakan metode georesistivitas yang pasif tanpa menginjeksikan arus ke bawah permukaan. Semoga dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.